Brasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dikaruniai kesempatan untuk bersama-sama kembali. Bagaimana keluarga, sehat semua? Alhamdulillah. Begitu juga dengan kerabat dan saudara, semuanya dalam lindungan dan dalam keadaan sehat walafiat. Nikmat mana lagi yang kita dustakan, bukan? Dan untuk sore hari ini Ustadz Zain Al-Hadi sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah melangkah ke silaturahim, dan oleh-oleh yang dibawa adalah Insyaallah kita bahas mengenai kemerdekaan, lanjutan dari minggu lalu. Kini kemerdekaan bukan kezaliman. Subhanallah. Bukan mentang-mentang merdeka lantas boleh melakukan kezaliman. Baik, ikhwan akhwat, itulah topik bahasan kita sore hari ini di acara Tausiah Sore bersama Ustadz Zain Al-Hadi. Mari kita simak paparan selanjutnya mengenai kemerdekaan, bukan kezaliman. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur, sembah sujud, tunduk dan takluk, menyerah, pasrah kepada yang menghidupkan kita, yang mengadakan kita. Dia Allah yang kita tuhankan, tidak ada yang kita tuhankan selain Dia. Dia Allah, pemelihara, pemberi rezeki, pengasuh kita, yang kita sembah, yang kita besarkan, yang kita takuti, yang kita harapkan. Dialah Allah. Salawat dan salam, keharibaan Nabi tercinta Muhammad serta keluarganya yang disucikan dan sahabatnya yang disalehkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pendengar, pemirsa yang amat saya muliakan dan hormati, insyaallah sore hari ini kita membahas tentang kemerdekaan, lanjutan dari minggu lalu. Kini ditambah dengan judul kemerdekaan bukan kezaliman. Memang tanah air kita sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Tetapi kita masing-masing penduduk negeri ini banyak yang belum merdeka. Betul, penjajahan fisik sudah tidak di negeri kita, tapi masing-masing kita terjajah oleh hawa nafsu kita sendiri. Terjajah oleh ketamaan, keserakahan. Ada yang dijajah nikotin, ada yang dijajah nafsu, hawa nafsu. Dijajah macam-macam. Kita tunduk, turuti para penjajah itu. Pernah saya sampaikan satu cerita, ada suatu malam di desa, ketika kita bertausiah, di desa itu kadang sampai larut malam. Bulan hujan, jadi tidak pulang, duduk menunggu hujan reda di rumah tetangga sebelah masjid. Kira-kira jam tengah malam itu, istri pemilik rumah itu datang bergegas, minta kepada suaminya untuk beli obat karena putranya demam panas. Karena hujan, sang bapak, sang ayah tidak mau memberi obat, takut demam nanti pilek katanya. Tak lama kemudian, rupanya dia buka laci mau cari rokok, rokoknya habis. Dengan cepat dia ambil sarung untuk tudung, dia lari pergi membeli rokok. Beli obat tak mau, tapi beli rokok mau. Ini contoh orang yang dijajah oleh nafsu, nikotin, rokok. Rokok yang kecil itu bisa menjajah. Orang bisa korbankan apa saja. Belum lain-lainnya lagi yang terjajah minuman keras. Yang berat itu yang terjajah keserakahan itu. Sehingga dia bisa berbuat zalim. Berbuat zalim. Dengan serakahnya itu dia ambillah uang apa saja, uang orang lain pun diambil, hak orang pun diambil, uang negara pun diambil. Membuat orang lain menjadi susah. Allah beri peringatan bahwa merdeka itu, diri kita ini merdeka, bebas dari serakah,
bebas dari kekejaman, bebas dari sadis, bebas dari kezaliman. Itulah. Diri bebas itulah manusia yang bisa senang dan tenang. Biarpun uangnya penuh banyak, tapi kalau dia masih terikat, terjajah oleh hawa nafsunya, orang-orang itu tidak akan senang di dunia, apalagi di akhirat. Allah beri peringatan kepada kita semua dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Artinya kurang lebih, kalian semua manusia selalu lupa, terlena karena terlalu ingin segala-galanya serba banyak. Ingin uang banyak, ingin dihormati banyak, ingin kekuasaan banyak. Semuanya ingin banyak, takasur. Itu yang namanya berjiwa tamak. Kapan berhenti itu? Kalau sudah dibuang kubur, dibuang ke Lahat, ke Kampung Lahat, Kecamatan Balikpapan, kota Bumi, baru sadar, baru tidak tamak lagi. Karena mulutnya sudah terjejal tanah kuburan. Allah mengatakan selanjutnya, Kalla sawfa ta'lamun. Nanti kalian akan tahu. Kelak nanti kalian akan tahu. Tahu apa? Kalian summa kalla sawfa ta'lamun. Pasti nanti akan tahu. Kalau Anda sekalian bisa mengetahui dengan ilmu keyakinan bahwa yang menghidupkan kita di bumi akan memindahkan kita ke alam barzakh. Situ manusia akan sadar. Dan di sana pasti kalau sudah kembali ke sadar, la tarawunnal jahim. Akan nampak neraka jahim, nampak surga, nampak segalanya. Manusia sadar, oh benar apa yang diceramahkan di mana-mana. Benar ternyata aku hidup di alam ini. Bagaimana aku bisa kembali ke dunia? Tidak mungkin lagi. Nangislah, nangis darah, banting-banting diri. Memang diri tipis ya, bukan tubuh ini, tubuh tipis, turuh, tapi sakit tetap karena ada perasaan. Tumala tarawunnaha ainal yakin. Pada saatnya nanti Anda akan melihat dengan mata keyakinan. Kalau bisa di dunia ini punya keyakinan adanya alam akhirat. Tumala tus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian Anda dimintai pertanggungan jawab yang Allah berikan segala-galanya. Diberi hidup, diberi jasad, diberi mata, telinga, dan semua akal yang pintar itu sehingga bisa mencari nafkah. Dibuatkan gula, dibuatkan beras. Tidak ada di dunia ini orang pernah ngaku menciptakan gula sebutir, menciptakan beras sebutir, tidak ada itu. Semua yang kita telan itu dari sejak perut ibu hingga kini, pemberian Allah semata. Kita makan makanan Allah, kita tinggal di negeri Allah, kita dipelihara Allah, tapi kita membangkang, melawan, meremehkannya. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hawa nafsu membuat kita buta, tuli. Dengan hawa nafsu manusia bisa memutar balik fakta. Dengan hawa nafsunya dia mengerti Al-Quran, dia bisa takwil Al-Quran, dibelokkan pemahamannya. Dia ngerti dan dia berani melakukan itu. Seolah-olah Allah tidak melihatnya. Padahal isi hati kita pun Allah tahu. Malaikat Allah ada di sini. Malaikat itu apa? Suatu energi, suatu cahaya. Bisa saja malaikat itu adalah the big CCTV. CCTV manusia tidak menciptakan. Ini TV manusia tidak menciptakan, menemukan. Ciptaan Allah. Dia punya kitabun marqum, dia punya rekaman canggih yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Semua isi hati kita Allah tahu, gerak-gerik kita semua. Bahkan makhluk-makhluk Allah yang soleh, para wali-wali, imam-imam itu melihat kita dia. Sekarang ini semua mereka menampak lihat kita. Di mana itu kesadaran? Apa menunggu sampai di Balikpapan baru mau sadar? Tidak ada her. Kalau di sini kita sadar, ada her, bisa ditipek itu. Jawaban ujian keimanan kita yang salah kita tipek dengan taubat, menjadi bersih. Ini ingatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti merdeka itu kita pahami secara benar dan kita merdekakan diri kita. Tanah air sudah merdeka. Manusianya belum merdeka.
dijajah macam-macam. Ini semua mata kita memandang apapun kelihatan itu kalau manusia-manusia kita ini masih terjajah oleh hawa nafsu. Lihat di TV itu, semua jadi seperti itu. Bagi manusia mencari senang, tidak ada senang tanpa kemerdekaan. Dan kemerdekaan bukan kezaliman. Kemerdekaan bukan politik busuk. Kemerdekaan adalah akhlak, bukan etika. Etika itu bisa dibuat-buat. Kemerdekaan adalah akhlak. Orang yang merdeka hidup dengan fitrahnya. Fitrahnya itu cenderung memilih yang baik. Fitrahnya itu cenderung memilih yang indah. Fitrahnya itu selalu memilih yang benar. Selalu memilih yang adil. Kalau manusia sudah tidak bisa lagi bersikap adil, tidak lagi memilih yang benar, memilih yang salah, mendukung koruptor, mendukung orang yang salah. Bukankah orang-orang seperti ini terjajah oleh hawa nafsunya sendiri, oleh takasur? Apa dia mengira Allah tidak memperhatikan perbuatannya? Apakah dia lupa dengan Allah? Apakah dia merasa akan hidup di dunia selamanya? Berapa umur kita di dunia? Katakan 100 tahun. Umur 90 sudah balik rumah sakit, sudah di kursi roda. Untuk apa lagi uang kertas itu yang dicari secara haram? Haram itu apa? Sudah tidak merdeka lagi, terjajah lagi, menindas lagi, zalim lagi. Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Bila ada satu kemiskinan di satu negara atau di satu kampung, itu pasti ada orang zalim di sana. Karena setiap warga negara berhak hidup layak, jaminan Undang-Undang Dasar 45. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Dalam harta orang-orang yang memiliki harta itu ada hak sekian persen untuk orang-orang miskin. Kenapa bisa terjadi kelaparan? Kenapa harus ada berita yang menyayat hati di TV kita itu? Ibu dengan 2 anaknya tidak ada nafkah lagi, pergi ke hutan. Tinggal di hutan sudah 4 tahun. Setiap hari mereka menggodok daun-daun. Hanya memakan daun-daunan yang direbus itu. Sudah merdeka berapa puluh tahun kita. Masih ada warga kita yang seperti itu. Dan tidak ada yang mau tahu. Begitu contoh satu. Banyak lagi ini. Masihkah mau juga berkorupsi? Dengan mengorbankan orang lain? Di mana kemerdekaan diri? Banyak orang hanya mendengar sudah merdeka, tapi banyak rakyat kita yang masih lapar, belum merasakan kemerdekaan. Hanya mendengar setiap 17 Agustus, negeri kita sudah merdeka. Dia mendengar, tapi dia belum pernah menikmati kemerdekaan. Dan tidak merasa ada kemerdekaan. Anda yang berpoya-poya karena uang yang tidak haram, uang yang tidak halal itu, juga Anda tidak merdeka. Dijajah oleh setan, dijajah oleh hawa nafsu. Dijajah oleh keserakahan sehingga hilang peri kemanusiaan, fitrah yang Allah ciptakan, diri kita yang suci. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan dalam kesucian. Manusia dilahirkan suci, berperi kemanusiaan, berakhlak, punya rasa ibah, punya rasa sayang, punya rasa cinta. Setanlah, hawa nafsulah yang membuat manusia menjadi seperti yang terjadi sekarang ini. Mereka yang menghafal Quran, yang berteriak Allahu Akbar, juga mempunyai jiwa kesadisan. Membunuh diri dengan membunuh orang banyak di masjid, di pasar. Atas nama Islam, atas nama jihad. Jihad itu membela siapa? Membela Allah. Allah yang membela kita. Kalau kita membela Allah itu artinya membela hamba Allah. Bila kita berkorban daging berarti kita beri daging kepada hambanya Allah. Allah tidak butuh hanya karenanya, motivasinya karena Allah. Jihad membela apa? Membela tanah dan air. Tanah air ini ya dicangkul-cangkul. Habis membela siapa jihad? Ya membela orang yang ada di tanah air ini. Membela negara. Ya membela orang yang ada di negeri ini. Bukan dibom. Memahami yang pemahaman Islam itu yang benar. Bukan hanya mengikuti mazhab. Al-Quran suci diikuti.
Kalau sudah ada Al-Quran, nanti pendapat ulama nomor 3. Al-Quran dulu, sunnah Nabi. Kita ahlus sunnah, jangan amalkan itu sunnah Nabi. Bagaimana sunnah Nabi itu? Sangat mencintai manusia, sangat penyayang, penuh ibah, penuh kasih. Itu sunnah. Banyak sunnah-sunnah Nabi itu. Wa kana yujalisul fuqara wal masakin. Nabi selalu memperhatikan dan dekat dengan orang fakir dan orang miskin. Wa idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjala. Bila diundang oleh orang-orang miskin, dia datang segera menghampirinya. Itu akhlak Nabi. Itu merdeka. Manusia merdeka itu Nabi Muhammad. Karena dia hidup tidak ada yang menjajah dia. Setan, nafsu pun tidak ada. Kita bila ingin merdeka, hidup senang, ada yang tanpa batas. Merdeka itu tanpa batas sebenarnya. Senang sekali. Tapi kadang-kadang kemerdekaan kita dibatasi, dikat oleh nafsu. Dikat oleh keserakahan. Itu yang membatasi kemerdekaan. Kita sendiri karena kita memanjakan nafsu. Dan nafsu itu memenjarakan kita, mengekang kita. Menjajah kita. Dengan order-ordernya, perintah-perintahnya yang tidak henti. Jadi kita sadar, manusia diciptakan itu fitri, suci, cenderung memihak kepada yang benar, memihak kepada keadilan. Bila sudah membela orang yang salah dan memusuhi orang yang benar, ya itu sudah tidak suci lagi fitrahnya. Perlu ada daur ulang, karena dia sudah menjadi manusia yang sudah terkontaminasi. Manusia yang sudah terkontaminasi seperti ini harus didaur ulang, disucikan kembali dengan puasa wajib, puasa sunnah, terus ibadah, bangun sholat malam, insya Allah akan kembali suci sebelum mati. Ya, itu jalan satu-satunya. Siapapun tidak bisa mensolehkan orang. Ustadz pun tidak bisa, hanya bisa memberi wejangan. Kita bisa sucikan diri kita sendiri dengan mendaur ulang. Rontok itu kezaliman, sifat-sifat kehewanan itu hilang. Memang di akhir zaman ini hewan-hewan memulai meniru manusia. Hewan-hewan mulai menuju kepada kemanusiaan. Dan manusia-manusia menuju kepada kehewanan. Berangsur-angsur. Sudah terjadi ini. Hewan-hewan sudah berdemo minta mengenakan baju. Manusia-manusia menuntut ingin melepaskan baju. Ini manusia bikin rubah dunia ini menjadi seperti ini. Kembalilah kepada Al-Quran, kita semua bisa mensucikan diri kita kembali. Pendengar dan pemirsa yang disayang Allah. Merdeka itu adalah cinta. Cinta itu membenci perbudakan, membenci kezaliman. Cinta negara itu akan menimbulkan kebencian kepada perusak negara. Tapi kita tidak benci kepada koruptor, penjahat-penjahat yang merusak negara, membenci perbuatannya. Pelakunya, orangnya tidak kita benci. Insya Allah, pada suatu saat mereka akan kembali mensucikan dirinya. Kita pohon kepada Allah, agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan pada mereka semua. Sebelum wafat, kembali menjadi manusia suci hatinya. Manusia yang berperi kemanusiaan, manusia yang berketuhanan, manusia yang adil dan beradab. Mungkin bila hidup kembali atau mereka udah lihat yang mencetuskan Pancasila itu, bingung. Dibaca, dipidatukan, disiarkan terus. Tapi kita mencari manusia yang betul-betul sudah mengamalkan Pancasila itu sulit. Di mana kita mencari orang yang sudah berketuhanan? Di mana kita harus mencari orang-orang yang berberi kemanusiaan, manusia-manusia yang adil dan beradab? Apa kita mesti meniru manusia dulu di siang hari bawa obor mencari manusia? Karena dia tidak melihat manusia di sekitarnya. Yang dimaksud manusia yang asli, manusia yang berberi kemanusiaan, manusia yang polos, yang bebas dari penjajah-penjajah nafsu. Itulah merdeka. Manusia merdeka di sana. Ada orang bilang, saya merdeka, saya bebas. Bebas apa? Bebas untuk minum khamar, whisky, bebas untuk berbuat kejahatan. Itu bukan bebas. Justru menjadi budak hawa nafsu.
budak ini. Manusia merdeka itu manusia yang hanya mengikuti hati nuraninya. Dia lakukan itu dengan senang dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan. Senang hatinya, tidak ada tuntutan hati nurani. Mereka yang diperbudak hawa nafsu pada satu saat ketika sakit, ketika ada problem, hati nurani muncul menuntut kesalahan-kesalahan itu. Jadi merdeka itu adalah keadilan, keadilan dan toleransi. Toleransi adalah keadilan. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Ini firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 90 yang selalu dibacakan oleh khotib Jumat di mimbar setiap hari Jumat. Sayangnya tanpa dijelaskan pemahamannya, sehingga yang mendengar tidak mengerti apa maksudnya. Sini jelas, tiap Jumat itu diperintahkan bersikap adil, berlaku jujur, adil, jujur, dan berbuat kebaikan, ihsan. Tiap Jumat dibacain. Apa mesti bawa obor lagi cari di mana ada keadilan di bumi ini? Semua yang nampak kezaliman. Di gedung yang mulia dipanggil orang-orang itu yang mulia, yang mulia. Nampak ada permainan politik yang tidak baik. Di mana kita harus cari itu? Keadilan. Manusia yang beradab. Manusia yang berperi kemanusiaan. Insya Allah masih banyak yang adil, yang baik. Tapi biasanya mereka sembunyi. Tidak nampak ke permukaan. Selalu yang tampil ke permukaan itu, ya yang seperti itulah. Yang kita lihat semua. Saya tidak perlu jelaskan. Semua kita sudah tahu apa yang terjadi. Di seluruh negeri, bukan di sini saja. Mungkin di sini kita masih baik. Saya lihat itu video punya teman di Ukraina, beberapa orang anggota DPR diserbu oleh rakyat, diangkut, dibuang ke bak sampah. Ke bak sampah di Eropa itu ada bak sampah, itu ada rodanya. Jadi kalau sampah mau diangkat ke truk, langsung dari roda-roda yang dari perumahan itu diangkat saja itu ke truk. Nah itu kebetulan roda sampah, bak sampahnya itu kosong. Orang itu sedang entah bagaimana diangkut, digotong rame-rame, dimasukkan ke bak sampah itu. Bukan satu, banyak beberapa orang. Ditutup lagi. Marah itu rupanya rakyat. Dia bilang ini politikus-politikus busuk yang tidak becus di Dewan Perwakilan Rakyat mereka di Ukraina ini, saya cerita, dibuang ke bak sampah itu. Insya Allah di sini tidak akan terjadi seperti itu. Karena kita bangsa lain, bangsa timur. Kita ada punya keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Katanya. Kapan kita mesti berubah? Semua, saya juga, kita berubah bersama. Tidak bisa diteruskan kesalahan-kesalahan seperti ini. Mau dibawa kemana negeri ini nantinya? Itu semua adalah kezaliman. Dan kezaliman tidak pernah gratis. Allah sangat membenci perbuatan zalim. Sampai Allah berfirman dalam hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman bagi diriku sendiri. Padahal dia Tuhan. Dia yang bikin, dia menciptakan. Dia mau bejek, dia mau injak, semua ini bisa. Dia mau hancurkan negeri ini bisa. Siapa? Dia punya. Kalau kita buat boneka itu, boneka manusia, boneka dari tanah liat, kita buat kuping ini, mata, kaki, tangan. Setelah jadi, nggak jadilah bejek-bejek, banting, mau apa dia? Kita pun demikian. Tapi Allah sudah berjanji, malah dia mengharamkan, mempantangkan bagi dirinya sendiri kezaliman. Dia tidak akan menzalimi, tidak akan menyiksa orang yang tidak bersalah. Allah pencipta tidak mau zalim, kenapa kita bukan pencipta makhluk kecil, manusia biasa, melakukan kezaliman? Menista, memfitnah, menjebloskan orang tak bersalah, merekayasa, menghina orang-orang soleh, memuliakan orang-orang salah. Kita katakan yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih, yang kanan jadi kiri, yang kiri jadi kanan, yang benar jadi salah, yang salah menjadi benar, karena uang.
Kita mengkafirkan orang yang tidak kafir karena uang. Seorang penguasa di mana-mana, jika ingin menaklukkan satu negeri di antara muslimin ini, dia akan panggil ulama-ulama untuk berfatwa mengkafirkan orang-orang di sana. Mau direbut tanahnya atau masanya. Itu yang terjadi. Dari zaman dahulu, pengkafiran, artinya mengkafirkan orang yang tidak kafir. Itu ISIS di negeri Arab disebut takfir, golongan takfir. Al-Qaeda golongan takfir. Kerjanya mengkafirkan orang, ini golongan kafir, ini golongan kafir. Mudah-mudahan di sini nggak ada. Kalau ada ya ciri-cirinya pengikutnya, mungkin simpatisannya selalu mengkafirkan orang lain. Kita lihat ayat firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita renungkan dan kita perhatikan baik-baik sebelum terlanjur salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan kepada orang-orang kafir itu, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian bukan penyembah yang aku sedang sembah. Wala ana abidum ma'abatum. Dan aku pun bukan penyembah yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kalian pun tidak sebagai penyembah yang aku sembah. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Silahkan masing-masing. Ini toleransi. Toleransi terhadap yang beda penyembahannya, beda kitabnya, beda kiblatnya, beda segala-gala, harus ada toleransi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau sama? Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanmu. Kiblatku, kiblatmu, kiblatmu, kiblatku. Kitabmu, kitabku, kitabku, kitabmu juga. Tuhanku, Tuhanmu. Nabiku, nabimu, nabimu, nabiku. Kitabnya sama, Tuhannya sama, sholat semua sama. Kenapa dikafirkan? Kenapa tidak ada toleransi? Kenapa harus diusir dari kampungnya? Kenapa harus dibakar masjidnya? Kenapa harus dilempari batu sekolahnya? Apakah kita betul beragama Islam? Apakah kalian memegang Quran betul-betul Quran yang dipegang oleh Nabi dan sahabatnya dulu? Sama? Kalau sama, kenapa kelakuannya berbeda? Kenapa pemahamannya berbeda? Kenapa yang ada hanya kebencian? Kenapa harus mengkafirkan orang yang menyembah Tuhan? Yang sujud di malam hari bersolat tahajud kepada Allah, dan Anda kafirkan? Aneh bukan? Apa nggak baca ayat ini? Kepada yang beda Tuhan, beda agama, beda cara sholat, beda kiblat, beda segala, beda kitabnya, masih harus toleransi. Bagimu agamamu, bagi kami agama kami. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan untuk beragama tertentu, tidak ada paksaan untuk bermazhab tertentu. Apakah kita sudah tidak mengerti lagi membaca ayat-ayat seperti ini? Kenapa tidak ada toleransi? Tidak ada kasih sayang, yang ada hanya kekejaman, kemurkaan, kemarahan. Dengan dana tidak kurang ratusan miliar sampai triliun, hanya untuk mengkafirkan saudara yang tidak mau ikut dengan mazhabnya. Latar belakangnya apa ini? Apa dakwah? Bukan dakwah seperti ini. Ada latar belakang politik, karena dibayar. Dakwah itu karena Allah, bukan cari uang. Mau cari yang benar atau yang salah, lihat. Anda berdakwah karena Allah atau karena uang? Lihat saja, jujurlah. Tidak bisa kita bohongi terus penduduk sebanyak ini. 240 juta mau dibohongi terus. Anda bisa bohongi setahun. Setelah itu akan terbongkar semua apa yang sebenarnya. Saya bicara ini karena sayang. Semoga sebelum mati kita semua bisa berubah. Bisa memerdekakan diri dari penjajahan uang. Bisa memerdekakan diri dari hawa nafsu. Dari sifat takasur, tamak, serakah. Nafsu. Melanggar Quran pun berani. Untuk membenarkan tindakan itu bisikan setan. Itu tidak, ayat ini lain. Nah, diputar-putarlah itu nanti. Lain, bukan untuk itu. Ini untuk orang kafir. Kalau saudara kita itu yang Islam di dalam ini bahaya kafirnya itu. Diputar. Sudah Islam, sudah sholat, sudah sujud, mengeluarkan zakat, berpuasa.
Kapan dalam sejarah Nabi Muhammad membunuh orang yang sudah sholat, sudah bersyahadat? Tidak pernah ada. Sahabat tidak pernah lakukan itu. Kalau ada peperangan di antara sahabat, itu juga soal politik, dipolitisir oleh penguasa yang berambisi ingin merebut jabatan. Golongan-golongan partai politik itu, saya sampaikan minggu lalu, adalah semacam tangga. Orang ingin naik ke atas, dia tahap demi tahap menaiki tangga. Nah, tangga dalam partai atau golongan itu bukan partai pun, golongan atau mazhab. Kalau sudah dipolitisir, itu anggotanya dijadikan anak tangga, tempat berpijak untuk naik, kalau dikorbankan. Kalau sudah duduk dia di atas, lupa pada anak tangga itu, pada anggota, pada masyarakat. Dia bilang, kedengaran saya di rekaman, nggak tahu siapa itu. Coba saya didengar di TV. Mari kita happy-happy. Beli apa? Terus happy itu mau senang-senang. Kita senang-senang, kita beli pesawat. Loh, rakyat mau dikemanakan? Apa nggak dengar ada yang makan daun 4 tahun di hutan? Tidak mendengar ritihan-ritihan anak-anak yang lapar. Kadang ada nasi untuk 1 orang, mereka di rumah ada 4 orang, dibagi-bagi sedikit. Dengar lagi, mama mau tambah. Tidak ada, nak, itu untuk kakakmu, pulang sekolah belum makan. Anda semua tidak pernah dengar ini karena tidak pernah pergi ke tempat-tempat seperti itu. Kemerdekaan bukan kezaliman. 17 Agustus, kita peringati setiap 17 Agustus. Kita merdeka dari penjajah. Tapi kita belum bebas dari kezaliman, dari penindasan. Diri sendiri atau diri orang lain. Mari kita renungkan sabda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tadi sudah saya sampaikan, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku, Tuhanmu, kitabmu, kitabmu, sama Qur'annya. Semua kita Muhammadiyah, NU, apapun semua. Qur'annya sama, kiblatnya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Tadi yang segala nabinya berbeda, Tuhannya berbeda, harus toleransi. Kepada yang sama harus lebih wajib toleransi. Kalau mencari kesalahan, semua kita pernah salah. Yang sifatnya itu, kesalahan seperti itu, yang selain pidana, selain nggak merusak kemasyarakatan, masalah pribadi, urusannya dengan Allah. Siapapun tidak berhak, Tuhan tidak pernah mengangkat polisi Tuhan untuk mereksa keimanan orang. Malaikat pun tahu, tapi tidak pernah menindak. Tidak ada di dunia ini, tidak ada sanksi hukum. Semua yang menyangkut keimanan, sanksi hukumnya di akhirat. Masalah keimanan di dalam dada, nggak ada yang tahu. Sanksi hukumnya di akhirat, bukan di sini. Tuhan tidak pernah mengangkat siapapun menjadi polisi keimanan, memeriksa hati orang. Mendatangi rumah, sudah sholat apa belum? Cukup di masjid ceramah, radio sampai ke rumah-rumah. Mengingatkan bagus, tapi caranya. Ada waktu-waktu orang tidak terganggu. Niat baik boleh saja, tapi cara juga harus baik. Sabda Nabi, "Mathalul muslimina fi tawadudihim wa ta'atufihim," yang artinya, singkatnya, perumpamaan kaum muslimin di dalam kasih sayangnya satu sama lain, belas kasihnya dan sayang menyayangi, bagaikan satu tubuh. Apabila satu bagian tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh menjadi demam dan tidak bisa tidur karenanya. Riwayat Bukhari Muslim. Artinya, umat muslim ini sedunia lah, se-Indonesia lah dulu, kita se-Jakarta, se-Indonesia lah dulu, saling merasa seperti satu tubuh. Di sana sakit, kita ikut sakit. Di mana hadis ini sekarang diamalkan? Belum ada. Kita di sini bisa mulai. Kita kirim ustadz-ustadz ke Timur Tengah, sampaikan. Dulu kita belajar dari sana, sekarang kita boleh ngajar ke sana. Mereka hancur, perang itu habis-habisan. Ulamanya bukan mendamaikan, malah menjadi pemberi motivasi untuk membunuh. Dengan pidato-pidato, dia kafir, bunuh saja. Ulama di sana juga bilang, itu kafir, bunuh saja. Terus kita mesti contoh seperti itu? Ya tidak. Jangan diimpor itu ke sini. Importirnya harus ditangkap itu. Kita tidak butuh provokator-provokator dari Timur Tengah untuk memecah belah kita di sini.
Kita sayang mereka. Di sana kita damaikan. Bukan bara api di sana dibawa kemari. Ustadz-ustadz kita penuh banyak yang baik. Pintar-pintar, banyak sekali. Kita kirim ke sana untuk mendamaikan. Bukan mereka datang ke sini untuk membawa bibit-bibit bara-bara panas, bara-bara fitnah dilempar ke sini. Jadi saya bicara gini ada bukti. Ada bukti. Maka itu banyak-banyaklah membaca Qul a'udzu birabbin nas. Berlindung pada Allah dari Rabbin nas, dari Tuhan manusia. Malikin nas, yang memiliki manusia. Ilahin nas, Tuhan yang manusia. Min syarril waswasil khannas, dari jahat bisikan. Itu dulu bisikan, sekarang tidak. Berita, radio, TV, itu semua waswisu itu. Menebarkan benih-benih perpecahan, benih-benih kebencian. Bikin waswas, bikin bisikan sini, bisak sini, fitnah, diadu sana sini. Minal jinnati wan nas, dari manusia, jin dan an-nas. Jin dan manusia. Jadi hati-hati terhadap jin dan an-nas. Juru fitnah. An-nas ini, dari yang fitnah ini membuat perang di Timur Tengah itu dari pidato-pidato kiai juga. Ulama-ulama di sana. Pidato mengkafirkan terus, timbullah perpecahan di sana. Sampai sekarang bunuh-bunuhan. Itu semua dari pidato-pidato. Jadi kalau ada ulama dari sana datang ke sini, cek dulu. Siapa dia? Mau apa dia? Mau bawa ajaran yang benar atau mau bawa fitnah? Insya Allah ini didengar oleh para pejabat. Menjaga sebelum terjadi lebih baik daripada mengobati bila sudah terjadi. Bayarannya terlalu mahal. Kita akan korban besar. Tidak mungkin itu. Kita harus hati-hati dari sekarang. Masyarakat juga lihat penyebar-penyebar fitnah yang suka mengkafirkan. Laporin polisi itu. Kita sayangi negeri ini. Kita ciptakan negeri ini yang lebih baik untuk anak-anak kita. Jangan tinggalkan benih perpecahan. Yang sudah terlanjur bersikap seperti itu kita maafkan. Harus dia kembali. Menyampaikan, silakan dakwah. Ajar yang benar. Ajari yang baik. Tidak menghasut, tidak memfitnah. Ini ajaran Nabi Muhammad seperti itu. Innaka la'ala khuluqin azim. Firman Allah kepada Nabi Muhammad, engkau lah orang yang berakhlak sangat tinggi. Kita ikut sunnah Nabi ini. Akhlak, bahasa yang baik, penyampaian yang baik, menyampaikan hak tapi cara yang baik. Ajaran kedamaian, keadilan. Insya Allah. Jadi mulai sekarang tidak ada. Yang kita sudah dengar, ada yang seperti itu kita maafkan. Dia pun berubah, bertobat. Kembali ke jalan yang benar, ikuti Quran, menyebar kasih sayang. Buang di sini, kandang-kandang hewan di dada itu buang. Ganti dengan taman-taman bunga. Bunga melati, taman melati, anggrek, semua di sini. Pewangian yang keluar. Keindahan yang keluar. Itulah sikap seorang muslim. Menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan menurut mazhab. Ada mazhab banyak yang baik. Mazhab semua baik. Tapi yang menganut mazhab ini fanatik tak karuan. Sehingga dia membela mazhabnya dengan mengorbankan Islamnya. Membela golongannya, mengorbankan saudaranya muslim yang lain. Dikafirkan. Itu harus kita ingat. Berpolitik boleh. Bertaktik boleh. Tapi taktik, strategi. Persaudaraan sesama muslim itu strategi. Tujuan agama itu. Taktik adalah sarana, mazhab-mazhab itu sarana. Jangan korbankan strategi untuk taktik. Jangan korbankan muslimin untuk golongan. Itu salah itu. Tujuan tidak boleh dirubah. Tujuan dari Allah apa? Bersatulah. Mu'minin ikhwana, bersaudara sesama muslim, itu tujuan. Pidato sarana. Jangan untuk pidato mengorbankan muslim. Jangan untuk merebut massa, untuk merebut DPR dan kekuasaan, mengorbankan muslim. Partai itu juga sarana. Menggemukkan partai, mengorbankan negara, mengorbankan bangsa. Ya salah itu. Partai itu alat untuk membela negara. Jangan negara dikorbankan untuk partai. Itu sesat itu. Harus dirubah. Bubar partainya tidak apa-apa, besok bikin lagi. Tapi masa negara mau dibubarkan? Lebih baik bubarkan partai. Partai yang nggak benar itu bubar. Bikin lagi yang benar. Tapi negara jangan dibubarkan. Jangan dikorbankan. Kemudian, merdeka adalah bijaksana. Siratul mustaqim.
Merdeka adalah silaturahim. Merdeka itu silaturahim. Orang yang merdeka itu dadanya luas, pemahamannya luas, pikirannya luas. Hatinya polos. Merdeka dia. Dia bersilaturahmi dengan yang lain, dengan sesama muslim, yang bukan muslim, sebangsa, saudara. Bersilaturahim. Sebaliknya orang yang sudah keluar dari agama, lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Ini yang rugi nih. Apa? Orang fasik itu ialah mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah. Janji dengan Allah mau baik, mau setia, mau nurut. Sesudah menerima perjanjian itu dia khianat. Dan mereka memutuskan hubungan famili, hubungan silaturahmi juga diputuskan. Muslim sama muslim putus. Suami istri menjadi bertengkar gara-gara mazhab. Famili marahan hanya gara mazhab dikafirkan. Padahal tidak kafir. Ini dimasuk dalam ayat ini. Mereka yang berceramah, mereka yang pidato-pidato, mengkafirkan golongan lain. Sehingga orang-orang itu berpecah belah. Famili putus hubungan. Teman-teman putus hubungan. Yang ta'un memutuskan hubungan famili. Ini sudah terjadi di negeri kita. Dan orang-orang yang mengkafirkan mazhab lain ini mendapat bayaran dari luar negeri. Semua tahu itu, sudah rahasia umum. Kita buka sajalah. Untuk apalah ini dibohongi terus masyarakat ini. Bukan untuk tambah ribut, tidak. Justru kita buka ini supaya bertobat masing-masing. Dan pihak yang lain mau menerima saudara kita. Walaupun dia sudah terlanjur tadinya mengkafirkan, tapi sekarang dia bisa lebih baik dari kita. Bila dia bertobat, dia bisa lebih baik dari kita. Jadi tidak boleh lagi ada kebencian. Sudah waktunya kita semua bersatu. Tapi jangan lakukan lagi seperti ini. Ini akan rugi di akhirat. Akan masuk neraka itu. Humul khosirun artinya masuk neraka. Kerjanya di dunia memfitnah, mengkafirkan, sehingga famili putus hubungan. Suami istri bercerai. Banyak itu. Terjadi sudah. Baca ini ayat betul-betul Al-Baqarah 127. Wa yufsiduna fil ard, membuat kerusakan di bumi. Orang jadi pecah belah, orang jadi bingung. Ini kafir, ini apa itu bid'ah. Tanya sekarang banyak pemuda-pemudi semua tak mau ngaji lagi. Banyak datang ke saya. Di radio pun 2 minggu lalu ada ibu yang menyampaikan ke kita bahwa dia belajar kepada ustadz ini, dikatakan sisa dia berhenti belajar. Berhentilah, Anda niat baik memperdakwahi dengan cara yang salah. Bukannya dakwah yang terjadi pecah umat ini. Majlis taklim sudah banyak kosong sekarang. Kenapa? Takut katanya bid'ah. Kafir, dia tidak tahu yang Anda kafirkan yang mana, bahkan Anda sendiri pun dia tidak tahu juga. Mereka tidak tahu mana majlis taklim mazhab ini, mazhab itu, tidak tahu dia. Seperti menepu air dari dalam dulang. Memusuhi saudara sesama muslim seperti memusuhi diri sendiri. Nah begitulah insya Allah. Semuanya sebenarnya punya niat baik, tapi caranya itu. Cara harus benar. Tidak mungkin kita membersihkan lantai yang kotor dengan air kotor. Tidak bisa memperbaiki yang salah dengan cara yang salah, malah double salah. Kita pun jadi salah. Memperbaiki yang salah dengan cara yang baik. Tidak mengkafirkan. Insya Allah ini akan apa? Berguna sangat bagi kita semua. Jadi merdeka itu bebas dari penjajahan, merdeka itu dermawan, hatinya bebas untuk membantu orang. Pelit itu, kikir itu penjajahan juga, tidak merdeka. Anda ingin memberi tapi kekikiran itu jangan. Nah, merdeka itu tidak bisa dibatasi oleh egois, oleh ego, tidak bisa dibatasi oleh nafsu. Seharusnya merdeka. Saya mau sedekah, kenapa? Tidak ada, lawan. Nah, seperti itulah. Bebas dari kikir, bebas dari apa itu serakah dan seterusnya. Jadi merdeka itu akhlak, bukan etika politik. Ya, bukan pula politik pura-pura beretika, pura-pura berakhlak. Mereka adalah peri kemanusiaan yang tinggi. Itu. Merdeka melawan kezaliman. Merdeka itu harus dengan ilmu. Ilmu itu bukan politik yang licik, tapi ilmu adalah politik yang berakhlak. Politik itu akhlak. Politik itu harus berakhlak. Itu politik Islam.
tidak menghalalkan segala cara. Politik kezaliman itu adalah penjajahan cara baru. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Fisiknya baik, rohaninya baik, semuanya baik. Hidungnya bagus. Dilihat hewan, senyum saja tidak bisa. Manusia sempurna baik. Fisiknya bagus, jisimnya bagus, rohaninya pun bagus. Tapi dia sendiri menghewankan dirinya, maka dia menjadi turun derajatnya lebih rendah daripada hewan. Karena itu kita memanusiakan diri kita masing-masing dengan ajaran Islam yang benar. Quran yang sudah pasti benar. Quran yang sudah pasti benar. Semua silakan bermazhab. Tapi bila ada pendapat mazhab bertentangan dengan Quran atau sunnah Nabi, tinggalkan pendapat mazhab itu. Bukan mazhabnya. Saya juga bermazhab. Tapi tidak menjadikan mazhab sebagai agama. Dan saya tidak menjadikan fikih sebagai kitab suci Al-Quran. Tidak semua fikih benar. Jadi nomor satu, kitab suci, ayat-ayat suci Al-Quran. Sunnah Nabi, hadis yang sahih. Ya, ini ada yang sebagian itu ulama saja, kultusin ulama, Quran pun dilupakan. Ya semua ulama kan tidak dapat wahyu. Sebesar-besar ulama, setinggi-tinggi ulama bagaimanapun, pasti kadang ada salahnya. Imam Syafi'i pun mengatakan demikian. Bila ada pendapatku yang tidak sesuai dengan hadis dan sunnah Nabi, buang pendapatku ke belakang dinding. Jadi Imam Syafi'i mengucapkan seperti itu. Luar biasa alimnya Imam Syafi'i itu. Ilmunya luar biasa. Kita peninggalannya banyak. Kita nulis saja tidak sanggup. Tapi tetap dia seorang imam, seorang manusia. Bukan Nabi yang mendapat wahyu. Di situ harus bisa menyadari. Jangan fanatik buta. Fanatik kepada mazhab, melupakan sendiri Al-Quran. Al-Quran ditinggalkan, tidak dijadikan dalil. Nah ini pegangan kita Al-Quran dan sunnah Nabi. Itu wanti-wanti Nabi berpesan, gigit dengan taringmu katanya. Saking pesannya, apalagi di akhir zaman tuh banyak fitnah. Begitulah, insya Allah bermanfaat ini untuk saya sendiri, untuk kita semua. Kita mencintai Allah, mencintai Rasul, mencintai keluarganya, sahabatnya, muslimin semua. Bangsa ini di negeri yang tinggal di negeri ini kita cintai. Oleh karena itu kita berdakwah, mengajak rame-rame untuk sadar, jangan egois, mementingkan diri sendiri sehingga mengorbankan bangsa, terutama anak-anak kita yang akan tinggal di negeri ini. Harus kita tinggalkan lebih baik, ya, tidak ada lagi korupsi, supaya ada plus, ini uang banyak juga jangan dimubazirkan untuk proyek-proyek yang tidak berguna bagi kepentingan rakyat. Bayar hutang dulu, jangan karena anak-anak kita nanti dibebani hutang banyak-banyak. Semua pemimpin hutang, anak kita bagaimana nanti? Kekayaan alam juga jangan dikuras habis, tinggalkan untuk anak cucu. Stoplah hutan-hutan itu. Biar anak-anak kita nanti juga punya kayu. Ya, ini pajak sudah tinggi kok. Sudah tinggi sekali pajak tuh. Cukuplah itu, jangan bocor lah. Kita tidak bisa serakah untuk diri kita sendiri. Tidak bisa kita tinggal ini di perahu Republik Indonesia. Kalau bocor tenggelam kita semua. Jadi harus kita pelihara baik-baik bersama. Itulah namanya jihad, membela bangsa. Amal soleh, berbuat kebaikan untuk bangsa. Itu harus disadari. Bukan diajari fitnah, diadu domba oleh mazhab-mazhab sehingga memusuhi saudara-saudara seagama, senegara. Kita taubat semuanya, kita kembali menjadi muslim yang baik, dengan agamanya masing-masing, pegang agamanya masing-masing, menjadi orang baik. Dan kita menjadi seorang yang berkualitas, masing-masing bisa memberi kebaikan untuk bangsa ini, untuk generasi yang akan datang. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang diridainya. Amin. Ikhwan akhwat, saya ingin sekali menyampaikan hanya Allah penyayang yang kupandang. Di dalam hutan kota ini, tak kutemui telaga untuk minum menghilangkan dahaga, untuk mandi membersihkan diri, untuk berwudu mensucikan hati. Aku pergi bersembunyi agar tidak mati nurani. Letih, tertidur, kemudian bermimpi. Ku ingat aku, kamu, dan dia bersama-sama. Aku terbangun, ternyata hanya mimpi, hanya cerita. Kebersamaan hampir tiada.
Satu persatu sudah ditelan harta. Banyak yang sudah mati rasa, berfoya-foya di sebelah derita, dan pesta ria di depan kaum papa. Penipu gentayangan, pemabuk berkeliaran, banyak yang lapar, pemborosan menyebar. Di sana buncit kekenyangan, di situ gendut busung lapar. Preman dibela walaupun salah, santri dinista tanpa salah. Namun ku terus berjalan, dari barat ke timur, dari timur ke barat, dari desa ke kota dan dari kota ke desa. Semua buntu, tersumbat nafsu. Kutundukkan kepala, kulihat bumi membatu. Semua sudah berubah menjadi kelabu. Sekarang yang kanan jadi kiri dan kiri jadi kanan. Orang soleh dicerca, yang jahat dipuja. Kebenaran sudah bisu, hati tercemar benalu. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu terpaku di jalan buntu, menengadah ke atas, nampak senyum langit biru. Dengan bismillah ku ayunkan langkahku, lurus ke arah yang satu, ke jalur mustaqim itu. Apapun katanya, apapun jadinya, langkahku satu ya Allah. Allah lah tumpuanku, Islam yang satu. Waduha walaili iza saja. Habis gelap pasti akan terbit terang. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesusahan, pasti akan datang kemudahan. Allahu Akbar. Subhanallah. Sinar mentari menghangatkan, nampak telaga indah menyinari. Hidayah. Aku minum sari tauhid telaga hidayah. Bermandi ruhani di sini. Berwudu, membeningkan hati. Berkumur menghilangkan kufur. Kubasuh mukaku, nampak Allahku sedang senyum memandangku. Kini aku bersimpuh, menekuk lutut di hadapannya bersama Tuhanku. Rasil TV untuk Islam yang satu. Menghormati kaum muslimin, mencintai mereka sebagaimana yang kita cintai untuk diri kita. Dalam prinsip kita bersatu, dalam perbedaan pendapat, ijtihad dan mazhab kita berlapang dada, maka yang ada hanya satu Islam. Pendapat boleh berbeda, ijtihad boleh berbeda-beda, asal memiliki dalil syar'i yang dapat dipegang, sedangkan iman kita, loyalitas kita kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa hum raki'un wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Ada yang menyeru, ada yang menyambut, ada yang mengajak, ada yang bergegas. Dakwah adalah tanggung jawab kita semua. Yang mampu berceramah, dakwah dengan lisan menyebarkan seruan kebaikan. Yang bisa menulis dengan kalam tulisan. Ada yang menyumbangkan pikirannya, ada yang memberikan tenaganya untuk dakwah. Bahkan banyak yang memberikan support dakwah dengan harta yang baik serta apapun yang dimilikinya. Ambil bagian, jangan tertinggal. Lakukan sesuatu, jangan diam. Meski hanya mampu menitipkan sesuatu yang kecil dan ringan, maka itu sumbangan yang besar untuk dakwah. Mari bergabung bersama kami, Gerakan Pejuang Dakwah.
Rasil untuk Islam yang satu. Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat, saya akan segera ke SMS yang sudah dikirim di 08111 999 ya. Dari Bapak Saiful di Cilengsi. Ustadz, saya tidak habis pikir, ada manusia yang berpendidikan luhur, wawasannya luas, sampai seolah tidak punya rasa malu. Hati nurani kemana? Rela mengorbankan bangsa dan negara demi kepentingan segolongan orang, bahkan pribadinya sendiri. Mohon pencerahan Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya Bapak, benar ini. Ya itu kadang-kadang memang orang berpendidikan ada yang seperti itu. Ya memang sedih sekali kita. Jadi di sini manusia harus pandai melawan musuhnya. Musuhnya yang paling kejam yang menjerumuskan itu adalah hawa nafsu. Juga setan. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Aku sudah wanti-wanti hai manusia, hai anak cucu Adam. Hati-hati, itu musuhmu setan. Jangan menyembahnya. Kenapa Allah menyebut di sini menyembah setan? Arti menyembah itu menuruti. Dia turuti itu. Order dari hawa nafsu itu nggak pernah puas. Hawa nafsu itu macam bayi. Terus menyusu, terus nggak mau berhenti, nggak mau ngerti dia. Kalau disapi, habis putus. Jadi disapi sekali, jangan bisa misalnya dijajah oleh nikotin rokok saja ya. Ini saya cerita yang ringan saja. Itu nggak bisa saya kurang-kurangin, nggak bisa, stop habis, selesai, putus. Nah begitu cara menundukkan hawa nafsu. Ini semua dari hawa nafsu. Tidak mengenal yang berilmu, yang alim atau tidak alim. Nah itu bagaimana cara menundukkan hawa nafsu? Ingat Allah, ingat akhirat, ingat masa depan. Pertama resep untuk berhenti dari perbuatan seperti itu setelah tobat, selalu berpikir orientasinya ke masa depan. Bekerja, berbuat apa saja untuk kebahagiaan masa depan. Itu. Kalau nggak peduli masa depan, mau cari di sini itu salahnya. Mau cari bahagia di sini, mau cari puas di sini. Sampaikan kepada mereka itu. Bapak atau ibu puas. Di dunia tidak ada. Tidak ada bisa puas di sini. Bahagia juga di dunia tidak ada. Di sini siang malam, senang susah, tawa tangis silih berganti, sehat sakit, begitu sadarlah. Apa yang diinginkan manusia itu bahagia, awet muda, senang terus, sehat terus, awet muda, semua adanya di akhirat, di surga sana. Jadi kalau mau puas, mau bahagia, mau senang, jangan lagi niat di sini, di surga sana. Nanti pilih saja, mau korbankan surga untuk kesenangan yang sementara di sini, atau sedikit berkorban di sini untuk kebahagiaan yang abadi di surga. Itu orang-orang yang itu tidak pernah ingat akhirat, tidak pernah ingat Allah. Hanya kenal Allah, mungkin kenal tulisan alif lam ha atau a l l a h, itu yang dia kenal. Dia tidak mau belajar mendalami. Nah, Bapak dari pertanyaan tadi, obatnya apa? Obatnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Tidak cukup dengan mengenal tulisan Allah, mengenal Allah. Siapa Allah itu? Tuhan kita yang menghidupkan. Bapak sampaikan pada mereka. Sebisa-bisanya Pak, semua kita berdakwah. Sama, kita sama. Semua wajib berdakwah dengan santun dan sopan. Sampai sampaikan. Itu mengenal Allah yang penting. Katakan, Anda dulu dibuat ibu. Tidak ada yang bisa beri makan. Hanya Allah. Dibuat infus. Lewat plasenta, lewat pusar tuh.
Allah yang sayang. Belum berdoa, belum sholat, sudah disayang. Dijamin makannya. Lahir belum doa, belum sholat, sudah siap susu di dada ibu. Ada protein, gizi, antibodi ada di situ. Ya Allah ya manusia, itu fakta apa tidak lihat? Kurang bukti apa lagi? Semua tahu kalau kita selalu 9 bulan lebih di perut ibu dijamin makannya. Tidak ada yang bisa, tidak dokter, tidak suster, tidak siapapun. Allah, kenapa tidak mau melek, tidak mau sadar? Fakta itu. Sampai sekarang semua apa yang kita makan dari Allah, apa yang kita kerjakan dari Allah. Anda bekerja melalui pemikiran otak Anda, Allah yang bikin. Anda dagang pakaian apapun, makanan, semua dagangan barang Allah yang Anda jual. Ikankah Allah yang bikin, semua itu dari Allah. Anda terus bekerja, berdagang, semua dari Allah. Dengan akal dari Allah, dari tenaga dari Allah. Menjual barang-barangnya bikinan Allah. Menjual jasa Anda bisa dari Allah. Kenapa kalau hidup dihidupkan Allah, diberi rezeki, dijamin, melawan Allah? Apa tidak malu? Apa tidak pandai bersyukur kepada Allah? Sadarlah kita. Itu kenal Allah seperti itu, sayang sekali kepada kita ini, sayang banget Allah itu. Mengapa kita tidak mengerti? Bersujudlah, bersujud. Setiap ada kesempatan, letakkan dahi itu di tanah, di karpet, di apa saja. Katakan kepada Allah, syukran, 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 hamdan, hamdan, puji Allah, syukran, syukran, terima kasih Allah, afwan, afwan, maaf Allah, aku kurang bersyukur, maaf, afwan, afwan, hamdan, hamdan, syukran, syukran, gitu, sujud, bangun lagi, ntar kapan-kapan lagi, sujud lagi, menuhankan Allah begitu. Begitu cara menuhankan Allah. Bukan hanya sholat juga. Pikiran kita menuhankan Allah. Perasaan kita nyambung terus kepada Allah. Merasa berutang budi banyak pada Allah. Merasa kurang bersyukur, dia sayang kali kepada kita. Ingat, tidak ada makanan, semua buatan Allah. Pakaian, semua Allah, benang kapasnya semua dari Allah. Dari tanah semua diciptakan. Dia penuhi segala kebutuhan kita. Sampai bunga-bunga, buah-buah. Berapa waktu lalu saya katakan. Kasih makan badan, kasih makan rohani. Kasih makan badan, kasih makan rohani. Makan sate, oh ini sate. Dari mana? Dari kambing, dari sapi. Dari mana kambing sapi? Dari rumput. Siapa numbuhkan rumput? Allah. Sate enak buat badan. Memandang sate dan ingat ini ciptaan Allah. Ini makanan tauhid. Subhanallah. Begitu, jadi roh kita makan, badan kita makan. Minum jus buah-buahan, jus buahnya vitamin C untuk badan. Pikirkan buah ini ciptaan Allah, jus tauhidnya untuk ruh kita. Insya Allah Bapak, semuanya disampaikan seperti itu. Kembalilah ingat Allah, kembali sadar menjadi hamba Allah. Semua orang kasih tahu, makanan kita dari Allah, yang ikan dari Allah, semua dari Allah. Saya itu disampaikan, sehingga iman itu ada di kepala ini, ada di pikiran, iman itu ada di perasaan, bukan hanya di lidah. Insya Allah. Iya, kita terima telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibu dari mana? Dari Ibu Endang, Cikarang. Ibu Endang Cikarang, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demi Allah saya kalau mendengarkan Pak Ustadz tausiah itu rasanya, ya Allah, adem banget. Menyentuh sekali Pak Ustadz. Alhamdulillah. Saya kan tadinya non-muslim, saya masuk dalam agama Islam itu terasa udah nyaman buat saya, dengan segala Pak Ustadz yang sudah tausiahkan yang saya dengar itu, rasanya ya Allah terima kasih dengan apa yang sudah Allah hadiahkan buat saya. Yang ingin saya tanyakan ke depannya, bagaimana saya tetap istiqomah, tetap ke jalan yang lurus. Dari sekian banyak nikmat-nikmat Allah ini, jangan sampai saya mengecewakan Allah gitu. Apakah saya harus tetap, kadang-kadang kalau ada kesalahan itu hati saya bergetar, saya jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu hati saya menjadi lapang dan seterusnya merasa nyaman dan kayaknya indah sekali, walaupun di rumah hanya sendiri, kadang anak-anak tidak ada itu sekolah, itu saya merasa di dalam rumah saya itu saya selalu ditemani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kedepannya saya ingin sekali bagaimana supaya dalam keadaan kadang iman agak turun karena capek, lemes gitu, karena sholat tahajud saya niatkan itu setiap malam, tapi kadang-kadang badan saya lemas itu, tapi saya tetap biar istiqomah, tetap
kuat itu bagaimana Kak Ustaz? Iya, Ibu Endang Cikarang. Ya, terima kasih dengan pertanyaannya. Iya. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ibu Masya Allah sudah dapat hidayah. Itu apa yang Ibu lakukan itu dalam sholat tahajud kah, di luar tahajud selalu ingat Allah. Itulah hidayah, itulah iman. Iman itu ada dalam pikiran, ada dalam perasaan disayang Allah, merasa Allah sedang memandang kita dengan senyumnya, dengan kasih sayangnya. Itu iman. Lidah itu hanya pengantar sebenarnya. Beginilah yang beriman. Pikiran terlalu terkait kepada Allah. Lihat sate itu ingat yang bikin, ya kan? Dari rumput kok bisa jadi seperti ini kan? Kecapnya dari kedelai, kedelainya dari tanah, garamnya semua itu, minyaknya apalagi kayunya, bambunya buat tusuk juga Allah tumbuhkan. Semua yang nampak di situ kebesaran Allah. Bila kita melihat sate ingat Allah, menikmati sate, ya Allah ingat sama Allah terus terima kasih, itu tambah kuat nanti imannya, tambah istiqomah. Nah, jadi kita berubah dari lidah pindahkan ke pikiran, ke perasaan. Allah Maha Besar, ada dalam pikiran perasaan, bukan hanya di lidah. Itu kan ada orang Allahu Akbar bunuh orang, lidahnya Allahu Akbar, ya, tapi pikirannya nggak ke situ, kebenciannya akbar, di hatinya ada kebencian, ada auzubillah, salah ajaran dia sebenarnya. Fanatik ya, berlebihan. Auzubillah. Allah beri hidayah pada kita dan mereka. Kita sayang mereka, itu juga saudara kita. Mudah-mudahan taubat mereka itu insya Allah. Jadi pindahkan semua, Ibu juga boleh sampaikan kepada yang lain apa yang Ibu alami itu nikmat kali. Bilang kita selalu ingat Allah, melihat apa saja ingat Allah, menikmati makanan, minum ingat yang menciptakannya. Bersyukur, permisi dulu ya Allah, saya mau menikmati jus wortel ini, itu jus jeruk, saya yakin ini Engkau yang ciptakan ya Allah, saya bersyukur bisa mengenalmu. Terus belajar untuk lebih mengenal Allah. Mengenal, sebab kunci iman itu cinta pada Allah. Untuk bisa cinta harus belajar mengenal. Alam ini buku tauhid. Ya, Ibu pergi kemana lihat pohon teh di puncak, ini Allah tumbuhkan. Pergi ke laut lihat itu ikan-ikan Allah yang buat, beranak terus tidak habis-habis untuk kita itu semua. Tumbuh-tumbuhan, semua terus dikaitkan pada Allah. Itu yang namanya zikir. Lisan itu, lidah nggak berzikir, lidah hanya mengucapkan kesadaran pikiran, kesadaran perasaan. Tadi Ibu bilang ketika Ibu merasa nikmat, menjadi muslimah dan sebagainya, Ibu terus terima kasih Allah. Lah itu lidahnya berucap terima kasih dari dorongan hati, dari perasaan timbulnya, dari pikiran gitu. Kalau pikiran kemana-mana, perasaan kemana-mana, alhamdulillah ya lumayanlah zikir lidah dapat pahala juga. Tapi yang diartikan zikir sebenarnya itu adalah kesadaran dari pikiran, dari perasaan. Itu ada ayatnya, alladzina yazkurullah, Allah yang selalu ingat Allah di kendaraan, lagi berjalan, lagi sendiri, di kamar, di mana saja ingat Allah. Ingat itu. Nah, Ibu sudah seperti itu. Teruskan saja, sudah benar kali, sudah alhamdulillah Ibu betul-betul sudah mendapat hidayah. Apalagi timbul getaran di hati, itu di Quran disebut. Orang beriman itu apa mengingat Allah, berzikir pada Allah, ingat Allah, bergetar hatinya. Setelah bergetar, lembut pikiran dan perasaannya. Lembut orangnya. Talinu juluduhum. Berzikirlah, getar hatinya, tapi kemudian dirinya menjadi lembut. Ada di Quran itu. Nah itu hati yang disebut, bukan lidah kan? Hatinya seperti dia terasa, kemudian rasa tenang, rasa senang. Alhamdulillah Ibu, teruskan saja, insya Allah pengalaman Ibu sampaikan kepada yang lain, insya Allah menjadi mereka bisa menikmati seperti yang Ibu nikmati, nikmat iman, nikmat Islam. Alhamdulillah Ibu ya, insya Allah surga sudah disiapkan untuk Ibu, insya Allah. Subhanallah ya Ibu Endang di Cikarang. Selanjutnya dari Pak Rahadian, ketika cerdik pandai bermuka dua, kemana pemuka agama? Apa yang terjadi di negeri ini, Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, banyak pemuka-pemuka agama yang baik, yang soleh, tapi mereka tidak berani ke permukaan karena di permukaan ini sudah agak keruh. Mereka bersembunyi takut diperalat karena yang muncul ke permukaan itu banyak yang datang memanfaatkan. Jadi banyak yang bersembunyi, yang soleh di negeri kita ini ulama yang baik banyak kali. Umumnya bersembunyi, disebut kholwat ya, kholwat atau uzlah. Karena situasi selalu dicari orang untuk dimanfaatkan, untuk dijadikan juru kampanye, disuruh berfatwa yang menguntungkan dan sebagainya itu, disuruh pidato pesanan-pesanan dari luar, masalah-masalah politik. Nah, itu kan menjadi seperti itu. Banyak yang baik bukan nggak ada, banyak sekali, tapi mereka meninggalkan kehidupan seperti ini karena takut fitnah, khawatir dirinya terfitnah. Kecuali udah kuat ya terjun, itu insya Allah.
Memang di dalam kitab-kitab ada diajarkan tuh uzlah. Nabi pun uzlah. Mekah itu kacau, mabuk, zalim kan. Wanita dinista. Nabi pergi ke Gua Hira beruzlah. Mencabut diri dari lingkungan yang keruh. Banyak ulama baik mencabut diri. Dikasih jabatan pun tidak mau dia. Banyak sekali itu yang baik, bukan nggak ada. Cuma memang yang di permukaan ini yang kita lihat ya seperti inilah. Kita doakan supaya ulama itu sadar. Syarat menjadi ulama itu harus apa? Zuhud. Tidak terlalu cinta dunia, tidak serakah harta itu sebenarnya. Jadi kalau seperti itu, ulama ini pangkatnya tinggi banget ya di dunia maupun di akhirat. Jadi dia harus banyak berkorban sebenarnya, karena dia pengayom ya, dia pencinta umat. Di mana-mana umat tuh datangnya ke rumah kiai, ke rumah ustadz. Kalau minta bantuan itu, insya Allah alhamdulillah masih banyak lah yang baik. 1-2 yang kurang baik ini kita berdoa agar mereka bisa berzuhud, tidak terlalu mencintai dunia, sehingga dia bisa berdakwah dengan jujur. Memang kalau sudah seperti ini, Bapak ya, semua kita memang bingung, tapi tenang saja. Allah tidak diam. Bapak bisa lihat di rumah surat An-Nur ayat 55. An-Nur ayat 55, di situ Allah berjanji bagi orang yang beriman dan beramal soleh akan dibukakan jalan. Insya Allah Islam akan tegak. Kebenaran akan muncul pada waktunya, insya Allah tidak lama. Saya baca di kitab-kitab hadis di mana-mana, baik di Tirmizi itu juz 4, bila tidak akan datang kiamat, sebelum datang kiamat ada datang pemimpin yang soleh, akan datang pemimpin yang soleh yang dipilih Allah. Nampaknya sudah dekat ya, karena tanda-tandanya sudah keluar semua. Saya lihat di kitab-kitab hadis, tandanya sudah keluar semua. Terakhir saya lihat di Tirmizi, apabila di Hadramut dekat laut, artinya itu di Aden ya, ada api, itu sudah dekat kiamat. Nah, sekarang sudah api di sana. Itu Hadramut, Yaman Selatan. Ini Islam kita di Indonesia datang dari sana. Sekarang sudah diisi oleh ISIS semua itu. Sudah ledakan tiap hari. Dan ciri-ciri ISIS itu kalau masuk satu negeri yang dicari kuburan dulu. Kuburan itu dihancurkan. Karena kata dia tempat syirik tuh. Orang ziarah dibilang syirik, padahal tidak. Ya, tapi sudahlah. Mudah-mudahan pun hancur sudah. Kasihan negeri itu. Dari di bawah ISIS, di atas bom terus. Bersyria, semua itu. Ya, ulamanya yang sebaik-baik sembunyi, yang lain diperalat oleh penguasa-penguasa yang ingin menguasai dunia Islam. Rebutan itu ingin menjadi khalifah seperti dulu. Turki ingin menjadi khalifah seperti Bani Utsman. Di Arab yang kaya itu ingin menjadi khalifah seperti Bani Umayyah. Dibayar orang di luar negeri Islam, dia mau bikin di bawah dia semua. Ya, Anda kalau mau boleh dia dipilih lah, bukan maksa gitu, pakai bunuh segala. Ya tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan ayat Quran ya. Tapi kita tidak menyalahkan, kita berdoa semoga mereka bisa kembali. Mereka sebenarnya diadu oleh Amerika lah, terus terang saja, itulah yang terjadi. Seperti itu, kasihan. Kita nggak benci pada mereka, kasihan. Insya Allah dia bisa merdeka, bebas dari hawa nafsu, bebas dari penjajah. Kolim baru, kalau Soekarno dulu sudah tahu, Soekarno sudah bicara seperti ini dari zaman dulu. New imperialisme. Soekarno mengartikan imperialis baru itu investor. Pernah dia pidato itu pada masa lalu. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Allah memberi tempat yang layak pada pemimpin kita yang telah wafat. Soekarno, Soeharto, Gus Dur. Gus Dur juga orang baik, akhlaknya baik. Gus Dur itu nggak pernah ngatain orang, nggak pernah nyalahkan orang. Dia dimaki, disalahin, dia senyum saja. Semua insya Allah mereka sudah wafat. Tentu ada salahnya Tuhan beri ampunan, kebaikannya banyak juga. Insya Allah Allah beri ganjaran kepada mereka. Ya, insya Allah pejuang-pejuang kita dulu, baik pejuang-pejuang nasional, pejuang-pejuang bersorban banyak sekali itu. Pejuang-pejuang bersorban sehingga negeri ini dengan rahmat Allah Indonesia merdeka. Tapi mereka tuh sedih sekarang. Mereka juga bisa nangis loh di sana, nangis dan sedih melihat negeri yang mereka merdekakan, mereka perjuangkan jadi menjadi seperti ini. Hasil jerih payah mereka seperti pohon yang penuh buah dan bunga. Dimakan oleh generasi sekarang, buahnya, bunganya dipotek, dibikin rusak. Bukannya ditambah lagi, tambah subur, dicangkok lagi, dihabiskan. Mereka yang dulu berjuang mengorbankan tenaga, mengorbankan nyawa. Ini bukan mengorbankan dia, mengorbankan negeri. Dia nggak mau berkorban. Yang dulu berkorban. Ini nggak mengorbankan negara untuk egonya. Semoga Allah berhidayah kepada mereka semua, insya Allah. Baik, yang berikutnya dari Pak Indra. Ustadz mohon maaf, saya ingin tahu, saya pernah dengar kalau di masjid itu berkumpulnya para malaikat. Sementara di pasar berkumpulnya para setan yang menggoda. Terus bagaimana
dengan adanya pasar di halaman masjid setiap hari Jumat. Terima kasih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, di masjid itu banyak malaikat. Banyak sekali. Dan makhluk-makhluk lain yang baik, yang kita tidak tahu. Hanya disebut di Quran malaikat. Jin-jin yang soleh juga banyak. Jin itu nggak semua banyak yang soleh. Di Quran disebut minnas solihun wa minna duna dzalik. Ada di antara kami yang soleh, ada yang tidak soleh. Jadi makhluk-makhluk lain lagi yang namanya kita tidak tahu banyak. Maka itu berhati-hatilah di masjid itu. Malaikat juga banyak ikut sholat. Malaikat itu yang bisa berjisim seperti manusia, bisa menjadi apa-apa. Tergantung sayap. Masyarakat itu malaikat katanya bersayap. Benar bukan sayap itu. Itu dimensi. Ya, dia bisa berbentuk macam-macam malaikat-malaikat itu. Maka jangan sembarangin orang ya. Pengemis datang pun jangan dihadir. Mau kasih boleh, tidak kasih pun tidak apa-apa. Kasih sedikit. Tapi hormati. Kita tidak tahu apa dia manusia, apa malaikat. Banyak itu seperti itu. Di masjid banyak itu. Maka itu jangan melangkahi orang kan yang sudah datang duluan. Ya kita datang telat di belakang. Kalau mau khutbah atau imam kan ada pintu sampingnya. Seperti itu. Nah terus di pasar gimana? Ya di pasar banyak setan. Maka dianjurkan kita berzikir di tengah pasar. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu di pasar, tempat orang lupa pada Allah. Kalau bisa bacanya suaranya dibesarkan sedikit enggak apa-apa agar orang sebelah itu dengar. Jadi nggak lupa itu. Oh, itu banyak yang nakal itu, dia Islam tapi dia tipu-tipu dagangnya itu, timbangannya dikasih apa di bawah, ditambal-tambal, ayam dikasih makan pisang supaya timbangannya berat. Semua ini Islam, aduh dakwah kita memang gagal di sini, gagal terus terang saja. Islam ada di masjid saja, di kantor-kantor, di pasar, agamanya nggak dibawa. Nah, itu kan aneh, agama itu kan 24 jam. Kafah, Islam otaknya, Islam perasaannya, Islam kakinya, matanya, semua Islam 24 jam. Nah ini dakwah harus dirubah, tolonglah. Berhentilah orientasi kepada mazhab, menyebarkan mazhab, mengkafirkan yang lain. Umat ini perlu diberi pengertian tentang Allah, kenal Allah, cinta Rasul, cinta keluarga Rasul, cinta sahabat Rasul, cinta ajaran Islam, cinta muslimin. Itu agama Islam, agama cinta. Diajarin bagaimana mereka mengenal Allah yang sebenarnya, bukan tulisannya saja. Itu aja belum selesai mengenal Allah ini. Masalah tauhid, sudah ribut-ribut soal mazhab, sudah mengkafirkan orang. Nah inilah, kita bertanggung jawab, sangat bertanggung jawab. Nanti di akhirat bagaimana kita ditanya. Ulama itu pangkatnya tinggi, tapi kalau khianat paling besar hukumnya itu. Kalau khianat memutar balik kebenaran, hukumnya berat sekali. Tapi kalau soleh ikhlas karena Allah, pangkatnya tinggi banget, di bawah Nabi itu. Nah, ingatlah banyak mendapat fasilitas di sana nanti ulama-ulama ini, ustadz-ustadz ini. Ya? Disitulah kita insya Allah kita bisa bersatu, kita saling ajak umat ini mengenal Allah, mencinta Allah. Seperti ibu tadi, dia masuk Islam, tapi dia alhamdulillah dengan pikirannya, dengan ijtihadnya, belajar, sampai dia beriman betul. Imannya ada di perasaan, di pikiran. Itu yang penting, bukan mengenal tulisan. Jadi kan cukup kalau sudah mengenal tulisan, bisa baca, apalagi bisa baca Quran, segala macam. Belum cukup. Pindahkan Qurannya ke pikiran. Pindahkan tauhidnya ke pikiran, ke perasaan. Insya Allah Bapak, kita berjuang, tidak putus asa. Bapak jangan sedih, insya Allah tidak lama lagi Allah akan beri jalan keluar. Bapak lihat surat An-Nur 55 Pak ya. Nggak usah sedih Pak. Allah sayang kita semua. Bapak disayang semua, kita disayang Allah. Siapa lagi kalau bukan Bapak dan orang-orang yang baik ini akan disayang Allah. Kalau saya bilang Bapak baik, saya nggak basa-basi Pak. Orang yang baik, yang mau mendengar kebaikan, Bapak mau dengar hasil, itu berarti orang baik. Sabda Rasul tidak pernah mengajarkan yang tidak baik. Jadi saya sudah cinta sama ajaran kebaikan, itu orang udah baik. Kalau dia belum baik, dia dengar tapi mau cari kesalahan. Nah itu beda. Yang dengar mau mencari hidayah, ada yang mendengar mencari kesalahan. Ya kita maafkan mereka. Semoga Allah beri hidayah kepada semua. Amin. Baik, saya mohon maaf karena tidak dapat membahas semua SMS yang masuk. Waktunya sudah mepet. Silakan Ustadz dengan rangkuman sore hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pendengar, pemirsa semua yang disayang Allah, yang saya sangat hormati, kita sekarang merdekakan diri kita semua. Tidak mau lagi dijajah oleh setan, tidak mau lagi dijajah oleh ego, tidak mau lagi dijajah oleh nafsu. Latihannya ya puasa. Nanti ada puasa sunnah, sekarang ini belum Ramadan ya. Puasa ganti kodok boleh juga. Ada lagi kalau memang mau makan boleh juga, tapi seperti puasa. Tidak ngemil gitu. Ya, enak juga kan, jadi nggak terlalu gemuk. Jadi memang kalau udah tua gini gampang gemuk lah. Ya bagus, berat badan kita. Dan kalau banyak makan, banyak nafsu lagi.
Jadi kalau puasa itu melemahkan nafsu, ruh naik. Nah ada puasa, kita merasa lagi ada halangan, tidak bisa puasa. Puasanya ada, tidak ngemil gitu. Makan yang resmi saja, habis makan puasa lagi. Itu bukan puasa beneran, namanya seperti puasa. Disebut oleh ahli-ahli ulama dulu disebut puasa daim. Dia puasa seumur hidup. Tapi bukan puasa resmi. Dia sekedar saja makan yang wajib saja. Sekedarnya. Jadi dia tidak hanya melarang dirinya makan yang haram. Yang halal pun dia kurangi. Ketika makan itu nggak banyak, sehat. Ketika makan itu nggak banyak, ibadah tambah enteng. Ketika makan banyak, ngantuk. Nah, ibadah berat. Jadi seperti itulah kita buat seimbang juga boleh antara ruhani jasmani. Makan sarapan rohani, sarapan jasmani. Makan siang jasmani, makan rohani. Itu tadi itu. Minum jus, minumlah buat vitamin badan C. Tapi ingat, jus ini siapa yang buat? Dari buah. Buahnya siapa yang bikin? Allah, ingat Allah, ya Allah. Ini di depan saya ada jus wortel ciptaanmu, terima kasih. Allah sudah sampai ke tangan saya. Saya tidak bersusah payah membuatnya dari engkau, ya Allah. Terima kasih, alhamdulillah ya Rabb. Izinkan aku menikmatinya, ya Allah. Minum. Minumnya buat badan. Zikirnya, ingat pencipta wortelnya, permisi, itu menjadi jus tauhid. Ada jus wortel, ada jus tauhid. Dengan demikian kita seimbangnya, selalu ingat Allah, dekat dengan Allah. Tadi ada ibu menyampaikan tadi, Ibu Endang, dia menikmati ketika ingat Allah, dia menikmati ketika sholat malam. Itulah iman seperti itu. Mudah-mudahan Allah membimbing kita, keluarga kita, anak-anak kita, Bapak Ibu, tolong banget anak-anak diperhatikan banget, kuatkan fisiknya, kuatkan imannya, kuatkan juga ekonomi buat dia nanti. Karena hidup ini seperti ini agak keras ya. Jadi tidak ada lagi buang waktu ke TV, kurangilah. TV tidak beri ilmu yang baik, ada ilmu baik, bolehlah tausiah ada di TV, tapi yang tidak gurau-gurau lah, tausiah yang serius ya. Nah hidup ini bukan main-main seperti itu kok. Serius hidup ini, ntar main-main di surga. Sepanjangnya, main aja di sana. Nggak usah sholat, nggak usah ibadah, nggak usah kerja, nggak usah apa-apa. Main saja, senang-senang. Di sini jangan. Sini bukan tempat main-main. Jadi ceramah yang betul, tausiah yang betul, dengarkan, manfaatkan. Hidup ini nggak lama lagi, kita pindah ke sana untuk bina diri kita yang baik. Orientasi bekerja berpikir ke masa depan. Apa yang kita kerjakan berguna untuk masa depan kita di akhirat. Jangan lupa masa depan itu penting. Hidup kita ke sana. Hidup kita akan ke sana. Yang lalu sudah mati jangan dipikirkan, sudah lupakan semua, orang salah maafin semua, sudah wassalam. Masa depan anak-anak harus menyusul. Bapak Ibu tumbuh di surga, anaknya nyusul nanti. Ya, itulah yang penting. Insya Allah Allah memberi hidayah pada kita dan putra putri semua, pada para pejabat, para rakyat semuanya mendapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Terima kasih Ustadz Zain, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang mendukung terselenggaranya acara ini, kepada Yusuf, Imran, kemudian Zain dan juga Atep, juga kawan-kawan kerabat kerja di Sukabumi, di Batam, di Semarang, di Pontianak, dan juga di Banyuwangi. Ikhwan akhwat, mudah-mudahan tausiah sore hari ini membuat kita jauh lebih bening dan jernih di dalam menyikapi apapun yang sedang terjadi, yang juga menjadikan kegelisahan kita bersama. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Bunga merekah di dalam taman, sungguh indah tawarkan wangi. Merdeka tapi dalam kezaliman, marilah kita tanya pada nurani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.